disiplin positif yang saya laksanakan di kelas saya 9D bersama anak. Di sini saya selaku guru penggerak akan mencoba untuk berbagi tentang kebaikan dalam pelaksanaan disiplin positif. Di mana dalam pelaksanaan ini seorang guru tentunya dalam menerapkan kegiatan disiplin positif memiliki tujuan atau makna tentang kontrol dari pemaparan teori kontrol Dr. William Kaiser serta miskonsepsi atau kesalahpahaman yang terjadi di kehidupan sehari-hari serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kedua, CGP dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, mencegah. CGP menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan tentang teori kontrol. Menurut Dr. William Kaiser dalam modul 14.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. William Kaiser, seorang pendidik dan psikiater, dalam bukunya Kontrol Teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Choice Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, di mana makna tersebut yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa seorang murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid yang dia kendalikan. Hal ini akan terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk mengontrol diri sendiri. Artinya seorang guru tidak dapat mengendalikan siswa karena siswa tersebut mengontrol dirinya sendiri. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai oleh anak. Yang kedua, ilusi bahwa semua guru penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan atau tujuannya adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid-murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan, ajakan, dan bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Artinya di sini adanya suatu miskonsepsi yang diterapkan oleh seorang guru memberikan rujukan, ajakan, dan memotivasi siswa sesuai dengan pola pikirnya, tidak sesuai dengan pola pikir dan perkembangan psikologi kejiwaan si anak pada usianya. Ini yang harus kita antisipasi dan mulai kita tinggalkan sebagai seorang guru, terutama dalam proyek Novel Pelajaran Pancasila. Kita tidak diperkenankan hal seperti itu. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu sebagai seorang guru, tentunya saya juga pribadi sudah mulai menyadari dan harus menyadari merubah konsep seperti ini. Terkadang kita melakukan teguran terhadap siswa itu dengan nada lemah dan lembut, tapi menyudutkan dia secara tidak langsung. Sebagai contoh kalimat yang sering terjadi pada diri kita untuk secara halus bahasanya dan menyudutkan siswa. Bagaimana? Gara-gara kamu, akibat ulahmu, semua jadi penanggung akibatnya. Itu menyudutkan siswa secara psikologis, dia sebagai terpojok dan terdakwa pelaku perbuatan masalah di sekolah itu. Maka nanti pada restitusi akan ada fungsi manajer seorang guru di sekolah yang kita. Pola seperti ini harus mulai ditinggalkan. Kita tidak boleh membuat anak itu selalu bersalah dan sangat-sangat bersalah. Di situ akan timbul ada pertentangan paham siswa dan guru sehingga anak akan lebih jauh daripada harapan kita. Selanjutnya,
tidak mendikte, menuntut. Selama ini kita sudah miskonsepsi terhadap pola pendidikan yang dilakukan. Kita tidak menuntut lagi, tapi sudah keluar dari jalur pendidikan. Kita selalu mendikte anak agar dapat mengikuti kita. Seharusnya kita menuntut anak untuk mampu mengembangkan potensi bakat yang ada. Bapak Ibu guru hebat, berikutnya itu ada bagaimana seorang dapat berubah dari paradigma stimulus respon melalui pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Choi. Di sini dapat digambarkan bahwa seseorang itu dapat berubah sesuai dengan stimulus yang dilaksanakan. Dari stimulus respon yang akan mengubah teori kontrol dapat dilihat pada layar di atas seperti realitas kebutuhan kita sama, pada teori kontrol pun berbeda. Jadi ada semacam pertentangan teori kontrol dan stimulus yang dalam pelaksanaan dunia pendidikan itu tidak selalu sama dan dapat diterapkan. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada disiplin nilai kebijakan. Nilai kebijakan di sini yang diterapkan oleh Gianyar Dewantara adalah nilai kebijakan yang sifatnya mengedepankan dan memanusiakan peserta didik dan menghamba pada peserta didik. Makna menghamba kepada peserta didik itu bukan kita mengemis atau meminta, tapi memuliakan anak untuk membangkitkan hubungan persuasif seorang guru dan siswa seperti orang tua, sehingga ada kedekatan emosional dan ada kedekatan dari segi psikologi. Anak itu tidak merasa jauh dari orang tuanya walaupun dia berada di sekolah. Selanjutnya pada kegiatan berikutnya saya akan menyampaikan teori motivasi dan hukuman. Teori motivasi dan hukuman di sini bertujuan untuk menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik, kemudian menjelaskan konsep hukuman dan melakukan pengamatan dan peninjauan. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisa 3 motivasi manusia, yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Menurut David Basel dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia menerima salah daripada dia nanti tidak gurunya. Terutama seperti saya, Bapak Ibu anak-anak, kalau lihat saya awalnya takut. Tapi kita harus bisa mengubah mindset bagaimana kita bisa dekat pada siswa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tentunya di dalam program proyek Pancasila, motivasi seperti ini sudah tidak diperkenankan lagi. Kita memberikan sesuatu kepada anak bahwa dia pintar, disiplin dan lain-lain dengan berupa barang atau uang, karena itu akan membuat dia merasa terbuang saat dia tidak melakukannya lagi, dan dia berarti tidak termotivasi kalau tidak diberikan hal yang sama. Bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang pelajar Pancasila? Kita harus memberikan sanjungan, kemudian atau menempatkannya sebagai proyek untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi dia merasa terpancing, termotivasi sebagai ternyata dengan berbuat baik kita mampu untuk berbagi bersama. Jadi kita sungguhkan kalau kita ngasih hadiah, anak bisa jawab kita kasih permen 1, coklat dan sekian lainnya, itu tidak dibenarkan dan tidak baik menurut psikologi dan perkembangan moral bagi anak. Itu sangat membahayakan baik di sekolah maupun di rumah. Berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Bertanya-tanya yang sifatnya ambigu, tidak jelas. Kita harus memberikan suatu motivasi atau memiliki motivasi perilaku manusia yang jelas dan terarah. Selanjutnya, hukuman
siswa dengan cara mereka, pola pikir mereka. Nanti kita akan berbicara tentang segitiga restitusi yang akan bermanfaat dalam dunia pendidikan maupun di pribadi kita masing-masing. Hukuman yang sifatnya memojokkan dia seolah-olah dia sebagai orang yang terdakwa atau salah, itu akan memotivasi dia untuk lebih baik lagi dia berbuat salah, karena dia sudah tahu konsekuensinya tidak belajar, bahkan malah sampai datang ke sekolah. Tapi di sini konsekuensi yang harus kita terapkan, karena jika dia melakukan dan pelanggaran ini, kita harus berikan gambaran yang harus dia terima. Contoh, kalau dia tertangkap saat kabur dari sekolah, tertangkap operasi tertib siswa, ataupun nanti terdapat razia kendaraan bermotor yang tidak layak dia pakai, tidak sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku, maka dia akan menyadari di situ akan ada konsekuensi yang harus dia terima. Nah, daripada kita memberikan hukuman terhadap siswa, lebih baik kita memberikan konsekuensi terhadap siswa. Ini pun nanti akan tercermin dalam tata tertib siswa, tata tertib di sekolah, yang akan mengubahnya menjadi konsekuensi sekolah atau konsekuensi kelas. Sebagai seorang guru, kita harus mampu menerapkan kesepakatan dan konsekuensi kelas, sehingga nanti di kelas itu ada sebuah kesepakatan yang membuat anak terpacu dan termotivasi dalam pelaksanaannya untuk mencegah dia melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Intinya, tata tertib di sekolah masa kurikulum lama atau masa yang sudah lalu itu harus direvisi dan diperbaiki. Tidak lagi dia berupa hukuman atau konsekuensi sekolah dan penyamanan sekolah. Di sini kita harus mulai mengembangkan dan mengenalkan pada siswa dan rekan-rekan guru lain tentang program penyamanan siswa dan konsekuensinya. Berikutnya yang akan saya sampaikan adalah tentang modul 1.4, yaitu materi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya kita kenal dengan kesepakatan. Saya seorang guru dengan siswa di kelas itu akan membuat kesepakatan dan keyakinan apa sih peraturan di kelas yang kami buat. Kalau dulu bahasa peraturan, di sini kesepakatan. Jika saya seorang guru sudah mengajar, kesepakatan yang akan kita buat apa? Sehingga anak-anak tidak melakukan pelanggaran sesuai dengan kesepakatan itu. Saat mereka melakukan atau lupa terhadap kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, guru dan rekan-rekan akan mengingatkan itu kembali. Bagaimana dengan kesepakatan kelas kita? Apa konsekuensi kesepakatan kelas kita jika kita melakukan pelanggaran tidak mengikuti apa yang sudah kita sepakati bersama di awal sebelum proses pembelajaran atau di awal tahun? Ini perlu dilakukan oleh seorang guru, baik wali kelas, guru bidan tadi maupun stakeholder yang ada di sekolah yang ada tugas fungsi sebagai seorang pendidik. Berikutnya, selain daripada keyakinan kelas, di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ini tujuannya untuk menjelaskan motif dari tindakan manusia, baik murid dan guru, menganalisis dampak dan mengidentifikasi peran guru sekolah dalam menciptakan kondisi belajar. Memasuki jam. Ada jam? Di sini kebutuhan dasar manusia dan dunia ada 5 menurut William Glasser dalam choice teorinya. Ada 5. Di sini 5 Bu ya. Nanti Ibu akan lihat, Bapak-bapak akan lihat kebutuhan dasar manusia ini. Sama saya pun membutuhkan 5 itu. Ya, ini yang pertama, kebutuhan dasar manusia yang pertama ini adalah
melakukan tindakan bolos saat sekolah, dia harus membutuhkan dan harus mengikuti kegiatan apa? Lima kebutuhannya sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan akan rasa aman, memiliki rasa kasih sayang, penghargaan, aktualisasi diri, ataupun psikologi. Siswa yang sering kita temui di sekolah rata-rata membutuhkan rasa kasih sayang dan penghargaan. Dia di situ dibutuhkan, dia di situ dihargai. Tidak hanya sebatas sebagai seorang siswa, sebagai pelajar saja, tapi juga sebagai seorang anak yang diharapkan oleh orang tua dalam proses pengembangan dan kemajuannya. Anak-anak yang nakal atau anak-anak yang cenderung memiliki perilaku penyimpangan sosial yang sering bolos dan melakukan hal-hal yang dinormal sebagai seorang siswa itu memiliki rasa kasih sayang yang sangat kurang dan minim dari orang tuanya itu pasti dan sudah bisa dipastikan. Sebagai apa contohnya? Adanya broken home. Tentu keluarga broken home akan menghilangkan rasa kasih sayang orang tua terhadap si anak, karena orang tua tidak lagi fokus pada anaknya, fokus dan asik pada dirinya sendiri untuk menikmati hidupnya. Tapi orang tua, guru, lupa akan fungsinya sebagai seorang pendidik, harus memberikan rasa kasih sayang terhadap siswanya. Rasa kasih sayang yang diterapkan di sini adalah rasa kasih sayang seorang pendidik terhadap anak-anaknya yang akan dia didik dan dia tuntun untuk mengembangkan potensi bakatnya yang ada pada dirinya yang terlahir sejak dalam kandungan ibu hingga lahir ke dunia ini. Jadi seorang siswa tentu memiliki kondisi bakat alam yang sudah dia bawa sejak dalam kandungan ibunya untuk dia kembangkan di dunia nyata sesuai dengan perkembangan tubuh mereka yang dikembangkan melalui tuntunan seorang guru. Jadi kita tidak bisa menentukan dan membentuk seorang anak. Saya memiliki anak 3, tidak bisa membentuk anak saya sesuai dengan kemauan saya, tapi sesuai dengan bakat kodrat yang sudah ada dalam diri mereka. Maka di sini pengembangan bakat dan karir mereka sangat dibutuhkan dalam proses tuntunan masa depan mereka. Berikutnya tentang restitusi segitiga masalah. Posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru di sini akan diperlihatkan tipe kontrol seorang guru yang ada dan tersebar pada diri kita masing-masing. Yang pertama, sebagai seorang penghukum, guru ada yang memiliki sifat sikap berfungsi sebagai seorang penghukum. Seperti berikut contohnya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang akan merasa menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat untuk dapat lebih menekan murid-murid lebih mendalam lagi. Artinya di sini bermakna bahwa ada suatu pressure, tekanan yang kuat dalam disiplin yang salah untuk menekankan disiplin anak-anak dengan hukuman. Jadi kalau ada dalam profil pelajar Pancasila, sistem poin itu tidak diperkenankan. Karena itu akan mematahkan semangat moral anak, terutama dalam pengembangan dan pengembangan psikologinya. Sistem poin terhadap kesalahan dan pelanggaran, sehingga apapun yang tercatat dan tertuang dalam poin itu akan merusak moral. Karena itu sifatnya betul. Sebagai contoh kasus, guru yang sering menggunakan kata-kata verbal atau kata-kata lisan, patuhi aturan saya atau awas kamu tidak boleh masuk pelajaran saya lagi. Itu sering terjadi dan itu juga terjadi pada pribadi saya. Sewaktu saya belum mengenal teorinya. Kamu selalu saja salah. Kata ini sederhana ibu bapak, tetapi mematikan nilai simpati seorang anak terhadap rekan ataupun gurunya. Selalu yang terakhir selesai. Ini biasanya terjadi dalam kegiatan belajar mengajar ataupun ulangan. Nah, guru selalu menuntut anaknya untuk cepat selesai supaya selesai pula tugasnya. Sementara setiap anak memiliki
IPA dengan tepat waktu, matematika tepat waktu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Karena setiap anak memiliki satu kompetensi khusus, tapi yang lain belum tentu dia kuasai. Itu yang perlu kita cerna lebih baik. Hukuman penghukum dengan ada penghukum atau bahasa yang ngotot dengan bahasa tubuh seperti mata melotot, menunjuk atau menghardik. Ini pun harus sudah mulai kita tinggalkan. Yang semua ini nanti akan menghasilkan murid marah dendam terhadap gurunya atau sifat agresif terhadap gurunya. Sering kita lihat di media sosial, di TV, ada guru yang berani dilawan oleh siswa atau siswa berani memukul guru. Itu adalah ungkapan emosional siswanya. Karena dia sudah terpojok, selalu dihukum dan menjadi objek hukuman. Itu harus ditinggalkan dan berbahaya untuk kita. Kenapa anak jadi brutal di sekolah? Jangan lupa, kitalah pembentuk dosa. Kenapa? Karena kita sudah menghujat dia dengan kata-kata yang selalu menyudutkan siswa. Berikutnya, guru ataupun orang yang suka membuat merasa bersalah. Guru bernada halus, bernada kasar, bernada sumbang selalu memberikan posisi seperti ini dengan suara lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang sering keluar ataupun kalimat verbal yang sering kita lakukan seperti yang ada di atas. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Berapa kali saya harus menasihati kamu? Gimana kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu akan menjatuhkan maut anak. Kita mendidik anak untuk merasa dia berbuat bersalah, dia akan semakin tertutup, akan menjaga rahasia masalah dia yang menjadi penyebab dirinya berbuat seperti itu. Itu harus kita tinggalkan. Pembuat merasa bersalah dengan nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh yang merampak pada anak atau lesu. Ini contoh kasus. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Hasil dari proses pendekatan seperti ini akan memberikan hasil kepada murid yang merasa bersalah. Di sini kita tidak boleh memunculkan rasa bersalah kepada anak yang akibat dia selalu dan membuat kecewa orang lain, yang membuat dia tidak bisa bersimpati dan menimbulkan rasa empati terhadap orang lain. Guru sebagai posisi teman. Bapak Ibu, saya ingatkan, guru tetaplah guru. Sedekat apapun kita dengan siswa, peserta didik, tetaplah guru. Tidak boleh kita guru dirangkul oleh siswa seperti layaknya merangkul temannya yang lain bermain sosial. Kenapa? Di situ akan menghilangkan rasa harga diri, kehormatan, martabat seorang guru. Kita boleh dekat, tapi attitude adab tetap harus digunakan. Guru tidak boleh seperti teman siswa, itu salah. Kenapa? Kalau guru sudah dianggap seperti temannya, maka bahasa yang akan keluar dari mulut seorang siswa atau peserta didik yang kita didik sama bahasa yang teman siswa. Lagi-lagi ini adalah terjadi miskonsepsi kedekatan dan sifat fungsi seorang guru yang berfungsi sebagai seorang teman. Adalah fungsi manajer. Manajer adalah posisi terakhir, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama muridnya. Idealnya seorang guru harus seperti manajer, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab akan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan ini. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tersebut kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi. Artinya di posisi manajer ini fungsi guru sangat berperan. Seperti apa berperannya akan tertuang di dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini
menstabilkan identitas. Artinya, sisi menstabilkan identitas di sini adalah dengan kata-kata ataupun cara berbuat salah atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan. Kita bisa menyelesaikan, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, ini merupakan salah satu upaya kita untuk menstabilkan identitas kondisi anak supaya dia tidak merasa bersalah, tidak memojokkan. Fungsi kita tidak memojokkan. Sisi satu ya. Kemudian ada sisi kedua, validasi. Kita validasi merupakan meng-cross check, mengecek atau mengetahui, menggali data sebab musabab terjadinya sebuah kesalahan atau permasalahan yang terjadi pada siswa. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Di sini adalah keyakinan kelas pelajaran sebagai seorang guru dapat membuat keyakinan dan kesepakatan kelas di kelas yang diaku ataupun di proses pembelajaran, sehingga anak tidak merasa bersalah tapi akan kembali pada kesepakatan yang diajukan bersama di awal semester atau setiap pembelajaran yang mereka lakukan. Jadi anak akan merasa lebih baik lagi karena dirinya tidak merasa sebagai seorang yang terhukum. Demikian Bapak Ibu, pemaparan dan pengimasan diskriminasi disiplin positif yang saya sampaikan sebagai tugas modul 1.4 program calon guru penggerak angkatan ke-7. Adapun terkait literasi dan contoh-contoh video penanganan dari segitiga distribusi nanti akan saya sebar dan saya share melalui akun media sosial saya yang dapat Bapak Ibu lihat. Di situ juga saya sangat berharap dan berperan aktif Bapak Ibu untuk memberikan komentar, tanggapan dan pertanyaan untuk memperbaiki kinerja dan program kerja saya ke depannya jadi guru yang lebih profesional dan mampu mengupdate diri dalam berbagai teknologi yang baru dan penanganan siswa yang lebih baik. Demikian dan terima kasih atas kehadiran dan kerjasama Bapak Ibu. Akhir kalam saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu sering tidak mengumpulkan tugas. Iya Pak, saya merasa mama saya tidak sayang saya, lebih sayang Ade dan marah-marah. Jadi saya malas Pak. Mungkin ibumu ada alasannya loh. Beberapa waktu lalu ayah ada masalah dengan saudaranya, jadi mamaku marah, tapi ayahku tetap tegar. Begitu toh ceritanya. Kamu harus berpikir positif thinking saja terhadap mamamu. Mungkin karena ada permasalahan itu menyebabkan mamamu menjadi tegang di rumah, dan kamu sebagai anak harus paham dan mengerti terhadap situasi dan kondisi yang ada. Baik Pak, saya akan lebih baik lagi dan lebih rajin serta mengerjakan tugas. Berbicara dengan Pak Abrizal, saya merasa lebih lega dan tenang. Bintang, Bapak perhatikan tadi saat pembelajaran di kelas kamu tidak fokus. Iya Pak, saya merasa mengantuk hingga saya tidak fokus. Iya, saya paham itu Bintang. Tetapi apa yang menyebabkan kamu tidur di kelas saat pembelajaran tadi? Saya begadang Pak, main game. Bintang, kamu harus pandai mengatur waktu. Tidak boleh mengabaikan kewajibanmu sebagai pelajar untuk belajar dengan baik. Waktu tidur, waktu istirahat kamu tetap istirahat, waktunya belajar kamu tetap belajar, sehingga pagi waktu sekolah enak dan segar. Saya akan berusaha membagi waktu dengan baik, fokus belajar di kelas. Berbicara dengan Pak Abrizal, saya merasa lega dan lebih tenang, serta akan berusaha membagi waktu dengan lebih baik.